Sambil berlari dan berteriak, ratusan mahasiswa pada Rabu menerobos masuk basement gedung Balai Mesiraya Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh, tempat 137 pengungsi Rohingya ditampung sementara sejak beberapa pekan terakhir. Para mahasiswa mengklaim aksi mereka ini adalah suara dari masyarakat Aceh yang menolak keberadaan pengungsi Rohingya. Kedatangan para mahasiswa yang bersamaan waktunya dengan saat sejumlah pengungsi Rohingya lelaki tengah melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah menimbulkan terjadinya kebingungan dan ketakutan para pengungsi Rohingya. Beberapa di antara pengungsi termasuk di antaranya wanita dan anak-anak bahkan menangis. Sejumlah petugas kepolisian yang berada di lokasi berusaha menciptakan suasana kondusif di tengah pengusiran paksa pengungsi Rohingya oleh mahasiswa yang diwarnai aksi sejumlah mahasiswa melempari pengungsi wanita dan anak-anak dengan kertas dan kardus air kemasan. Para mahasiswa kemudian memaksa pengungsi Rohingya berkemas dan menaikkan mereka ke sejumlah truk untuk dibawa ke kantor wilayah Kemenkumham Aceh yang tak jauh dari lokasi penampungan sementara pengungsi Rohingya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui bagaimana kelanjutan nasib 137 pengungsi Rohingya yang telah berada di halaman kantor wilayah Kemenkumham Aceh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggirisana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Di malam ini aku akan membahas mengenai konflik Rohingya. Pada tanggal 27 Desember 2023 lalu, ratusan orang yang mengaku mahasiswa dan menamakan diri sebagai mahasiswa tolak pengungsi Rohingya mengangkut paksa para pengungsi Rohingya dari tempat penampungan sementara di gedung Balai Mesiraya Aceh atau BMA dan melakukan orasi untuk meminta para pengungsi keluar dengan jarak massa dari tempat pengungsi hanya sekitar 40 meter. Namun saat koordinator mahasiswa sedang bernegosiasi dengan petugas, massa yang berada di belakang ini langsung berlari menuju ke arah tempat pengungsi Rohingya. Beberapa dari massa tersebut ada yang menarik paksa dan melakukan tindakan kekerasan lainnya seperti melempar botol ke arah wanita dan anak-anak, bahkan hingga menendang barang-barang yang ada di sekitar. Petugas dari kepolisian dan Satpol PP tak mampu membendung massa yang jumlahnya saat itu sekitar 500-an orang. Lalu pengungsi Rohingya yang terdiri dari anak-anak, pria, dan wanita itu diantar ke kantor Kemenkumham Aceh yang jaraknya dari BMA hanya berkisar 1 km. Mahasiswa yang melakukan aksi tersebut berasal dari kampus Al-Wasliyah, Universitas Abul Yatama, dan Bina Bangsa Gate Sempana. Mereka mengaku menolak pengungsi Rohingya karena perilaku mereka yang buruk dan meresahkan. Sehari setelah pengepungan dan pemindahan paksa yang dilakukan oleh segerombolan mahasiswa, sekitar 137 pengungsi Rohingya akhirnya kembali lagi ke penampungan di gedung BMA Banda Aceh. Menko Polhukam Mahfud MD merespon aksi tersebut dengan mengingatkan peristiwa tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. Ketika itu, katanya masyarakat dari berbagai negara berbondong-bondong memberikan bantuan sebagai bentuk solidaritas. Mahfud mengaku telah mengambil keputusan dan tindakan agar pengungsi Rohingya ditempatkan di tempat yang aman. Sebagian ditempatkan di Gedung Palang Merah Indonesia atau PMI Aceh dan sisanya ditempatkan di Gedung Yayasan Aceh. Mahfud bahkan mengaku tidak sempat berkoordinasi dengan Ketua Umum PMI Pusat, yaitu Bapak M. Yusuf Kala terkait masalah itu. Dia sudah berpesan agar aparat keamanan menjaga lokasi pengungsian agar aksi serupa tidak terjadi lagi. Bagaimana menurut kalian mengenai kejadian yang baru saja terjadi beberapa hari kemarin ini? Sebenarnya siapa itu warga etnis Rohingya? Mengapa mereka bisa menjadi masyarakat terbesar di dunia yang tidak mempunyai negara? Apa yang telah terjadi sebelumnya? Tanpa berlama-lama lagi, be quiet. Listen carefully, cause the story begin. Rohingya berasal dari kata Rohai, Roshangi atau Roshang, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut komunitas minoritas Muslim yang berada di wilayah Rakhine atau Arakan, yaitu suatu negara di bagian Myanmar yang paling miskin, tepatnya di Myanmar Barat dan berbatasan langsung dengan Bangladesh. Ada sekitar 1,4 juta warga Rohingya yang tinggal di Myanmar kala itu. Menurut Badan Pengungsi PBB United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR, Rohingya telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar, di mana negara Myanmar itu sendiri mayoritas penduduknya beragama Buddha.
Apakah Rohingya sendiri merupakan bagian dari Myanmar? Sebagian sejarawan mengatakan bahwa komunitas Rohingya sudah tinggal di Myanmar sejak abad ke-7 atau tahun 788, dan sebagian mengatakan bahwa mereka baru muncul sebagai kekuatan identitas dalam satu abad terakhir ini sebagai subkontinen India. Menurut para ahli, perbedaan etnis dan agama antara penduduk Rohingya dan mayoritas penduduk Myanmar bisa ditelusuri lewat jejak historis dan genetik. Secara umum, genetik masyarakat Rohingya terdiri dari 3 kelompok utama. Ketiga kelompok etnik itu adalah orang Tibeto-Burman, orang Austroasia, dan India. Mereka datang ke Myanmar sejak abad ke-7 seiring masuknya pedagang Arab ke kerajaan Arakan. Secara fisik, etnis Rohingya memiliki kulit berwarna lebih gelap, bermata bundar, dan berhidung bulat. Para penduduk Rohingya ini sering dikira sebagai penduduk Sri Lanka, Pakistan, atau bahkan India karena mereka memiliki kemiripan ciri secara fisik. Sebaliknya, ciri fisik etnis Rohingya berbeda dengan etnis Bamar, yaitu kelompok etnis mayoritas di Myanmar. Secara fisik, kelompok etnis Bamar memiliki kulit berwarna kuning langsat hingga sawo matang, bibir tipis, dan mata kecil. Beberapa menyebut mereka adalah percampuran antara orang Asia Tenggara dan Tiongkok. Dikutip dari Rainforest Cruises, orang-orang Bamar ini datang ke Myanmar pada abad ke-7. Mereka bermigrasi dari provinsi Yunnan Tiongkok dan menempati lahan-lahan basah di sekitar perairan Myanmar. Tak hanya berbeda secara fisik, etnis Rohingya dan etnis Bamar juga berbeda secara budaya serta agama. Seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, bahwa etnis Rohingya menempati Myanmar seiring dengan datangnya pedagang Arab yang beragama Islam. Para penduduk Rohingya yang tiba di Myanmar lantas memeluk agama Islam Sunni dan menanamkan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, etnis Bamar mayoritas beragama Buddha. Konflik antara etnis Rohingya dan masyarakat asli Myanmar mulai terjadi pada akhir abad ke-18 ketika Inggris datang dan kemudian menjadikan Myanmar sebagai koloninya. Saat itu, orang-orang India yang juga dijajah oleh Inggris banyak berdatangan ke Myanmar untuk bekerja pada Inggris di Myanmar. Dan lama-kelamaan, orang-orang India ini malah terkesan merampas hak-hak orang Myanmar. Akibatnya, orang Myanmar merasa bahwa orang India ini terkesan merampas lapangan pekerjaan bagi mereka. Hal ini membuat orang Myanmar merasa dijajah 2 kali. Orang Inggris iya, orang India juga iya. Yang secara kebetulan fisik orang India ini mirip dengan fisik etnis Rohingya. Pada masa Perang Dunia Kedua, banyak Muslim Rohingya yang direkrut oleh Inggris untuk dijadikan tentara. Mereka kemudian memerangi umat Buddha penduduk asli Myanmar yang bersekutu dengan Jepang. Ketika Inggris berhasil diusir oleh Jepang pada tahun 1942, etnis Rohingya di Rakhine akhirnya menjadi sasaran kemarahan orang Myanmar. Etnis Rohingya yang dianggap sebagai sekutu Inggris dan dengan penampilan fisik yang mirip orang India membuat mereka terjebak dalam sasaran kebencian orang Myanmar. Orang Rohingya kemudian dipandang sebagai imigran ilegal yang dibawa oleh Inggris dari India dan Bangladesh. Pada tahun 1947, seiring dengan lahirnya konstitusi baru di Myanmar, etnis Rohingya ini sempat diberi hak hukum dan suara penuh. Namun, kudeta militer Myanmar pada tahun 1962 yang berujung pada era baru penindasan dan lahirnya Undang-Undang tahun 1982 menandai dimulainya era ketegangan yang baru. Undang-undang tersebut membuat etnis Rohingya tidak lagi diakui sebagai kelompok etnis minoritas di Myanmar. Kemudian hak-hak mereka dilucuti, dikucilkan secara sosial, dan sejak itu Muslim Rohingya menjadi populasi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Selain menyangkal kewarganegaraan Rohingya, pemerintah Myanmar juga tidak melibatkan mereka dalam sensus penduduk. Sejak tahun 1970-an, ratusan ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh menyusul gelombang kekerasan berturut-turut dari tahun 1978 dan tahun 1991 hingga 1992. Krisis Rohingya semakin memanas ketika militer Myanmar membawa isu agama. Mereka menghubungkan Muslim Rohingya dengan isu terorisme Islam yang membuat umat Buddha Myanmar merasa khawatir negaranya akan diambil alih terlepas dari kecilnya populasi etnis Rohingya. Kekhawatiran itu seakan menjadi nyata ketika muncul kelompok militan seperti Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA yang kerap melancarkan serangan balik terhadap pasukan keamanan Myanmar.
Keberadaan kelompok militan ARSA ini kemudian dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan represif terhadap seluruh etnis Rohingya. UNHCR menyebut kehidupan mereka selama puluhan tahun mengalami kekerasan, diskriminasi, dan persekusi di Myanmar. Orang Rohingya ini perlahan-lahan mulai meninggalkan Myanmar pada tahun 1990-an. Tapi puncaknya terjadi pada tahun 2017 saat gelombang kekerasan besar-besaran di negara bagian Rakhine memaksa lebih dari 742 orang, di mana setengahnya adalah anak-anak, untuk mencari perlindungan di Bangladesh. Peristiwa ini menjadi eksodus terbesar dalam sejarah Rohingya. Seluruh desa dibakar, ribuan keluarga dihilangkan nyawanya atau dipisahkan, dan pelanggaran hak asasi manusia membanjiri laporan-laporan lembaga kemanusiaan. Selama beberapa tahun terakhir, ratusan ribu etnis Rohingya telah melarikan diri ke beberapa negara tetangga Myanmar seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, India, dan termasuk Indonesia. Saat ini diperkirakan masih ada 500 juta orang Rohingya yang tinggal di Rakhine bagian barat Myanmar. Pada tahun 2017, ratusan ribu pengungsi Rohingya dari Myanmar tiba di distrik Cox's Bazar dengan sejumlah 725.000 orang pada bulan Oktober 2018, yang akhirnya kini menjadikan kamp tersebut sebagai kamp pengungsi terbesar di dunia. Pada bulan Maret 2021, kebakaran yang terjadi di kamp pengungsi menyebabkan 15 orang tewas dan sekitar 400 orang hilang, serta membuat lebih dari 45.000 orang yang sebagian besar adalah pengungsi Rohingya terpaksa mengungsi ke tempat lain. Lebih dari 730 orang beretnis Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh pada tahun 2017 sekarang tinggal di kamp-kamp yang luas dan penuh sesak di bawah pengawasan yang semakin ketat dari pihak berwenang serta kekerasan yang terus meningkat dari sekelompok bersenjata. Pada tahun 2020, pemerintah Bangladesh telah menghabiskan dana sekitar 350 juta US dollar atau setara dengan 5,1 triliun rupiah untuk membangun sebuah kota baru di Pulau Bhasanchar, Bangladesh. Pulau Bhasanchar yang terletak 60 km dari daratan utama Bangladesh adalah pulau yang baru muncul ke permukaan laut kurang dari 20 tahun lalu. Ketinggian tanahnya yang kurang dari 2 meter dari atas permukaan laut dengan materi tanahnya yang adalah tanah lempung berasal dari sedimen Himalaya yang dibawa sungai ke laut. Di kota baru tersebut terdapat blok raksasa yang terdiri dari rumah beratap berwarna merah yang dilengkapi dengan kamera pengawas. Di kota tersebut juga dibangun beberapa fasilitas umum seperti 2 sekolah, 1 masjid, 2 rumah sakit dengan kapasitas 40 ranjang, dan juga 2 klinik komunitas. Pembangunan kota baru di pulau terpencil ini merupakan upaya pemerintah Bangladesh untuk mengatasi konflik yang terjadi di kamp pengungsian Cox's Bazar yang ternyata di sana ada aksi kekerasan, peredaran narkoba, bahkan perdagangan manusia. Hal ini membuat pemerintah Bangladesh merelokasi pengungsi ke Bhasanchar. Akan tetapi, relokasi tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari para pengungsi. Sebanyak 306 orang pengungsi Rohingya direlokasi ke Pulau Bhasanchar. Namun banyak pengungsi yang merasa terisolasi selama tinggal di pulau tersebut. Terpencilnya Pulau Bhasanchar dan isolasi yang dirasakan di sana adalah hal yang ditakutkan oleh orang-orang Rohingya. Bahkan seorang etnis Rohingya yang tinggal di kamp tersebut mengatakan memang rumah di Bhasanchar itu bagus, tapi terlihat seperti penjara bagi mereka. Ia juga mengatakan bahwa selama mereka tinggal di Cox's Bazar, mereka bermukim sebagai sebuah komunitas. Tapi saat tinggal di pulau, mereka merasa kebebasan mereka ini dibatasi karena mereka diharuskan hidup di bawah pengawasan angkatan laut. Seakan keluar dari mulut harimau lalu masuk ke mulut buaya, warga Rohingya ini kerap dijadikan objek perdagangan manusia saat berada di pengungsian. Segala penderitaan yang dialami oleh warga Rohingya ini membuat para pekerja kemanusiaan dan media internasional menyebut mereka sebagai etnis yang paling teraniaya di dunia, paling tidak untuk saat ini. PBB memperkirakan etnis Rohingya saat ini berjumlah sekitar 1 hingga 1,5 juta jiwa yang tersebar di beberapa negara. Selain di Myanmar, di mana mereka setiap hari menghadapi penganiayaan, sekitar 1 juta warga Rohingya kini mendiami kamp pengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh. Pengungsi Rohingya masih mencari suaka atau tempat perlindungan di sejumlah negara pada tahun 2023. Berdasarkan data UNHCR, pengungsi Rohingya dan pencari suaka lainnya yang tak memiliki kewarganegaraan dari Myanmar tercatat sebanyak 1.094.198 orang per bulan September 2023.
Rombongan etnis Rohingya paling banyak mengungsi di Bangladesh, yakni 965.467 orang atau 88,2% dari total etnis Rohingya dan pencari suaka Myanmar. Yang kedua adalah Malaysia yang menampung 105.762 orang atau sebesar 9,7%. Disusul dengan India sebesar 22.110 orang atau sebesar 2%. Dan Indonesia menjadi negara yang paling sedikit menampung pengungsi Rohingya, yakni 859 atau sebesar 0,1%. Namun data terupdate saat ini, UNHCR mencatat total pengungsi Rohingya yang berada di Aceh sejauh ini mencapai 1.608 orang, termasuk 140 orang yang bertahan dalam 1 tahun terakhir. Catatan dari UNHCR, pengungsi Rohingya yang ada di Malaysia ada sekitar 184.220 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di UNHCR di Malaysia. Mayoritas pengungsi ini adalah laki-laki dan sisanya perempuan. Berdasarkan laporan Al Jazeera, sama seperti di Indonesia, Malaysia tidak mempunyai kewajiban menerima pengungsi. Namun, negara jiran tersebut telah menerima pengungsi Rohingya sejak tahun 2013. Pelarangan menampung pengungsi Rohingya di Malaysia pernah diberlakukan oleh Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri. Pelarangan tersebut diberlakukan karena banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp-kamp pengungsian. Sabri mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Malaysia akan meminta Dhaka untuk mengambil kembali para pengungsi yang ditahan. Selain itu, pemerintah Malaysia meminta UNHCR untuk mengembalikan mereka ke negara asalnya. Ribuan orang pengungsi Rohingya meresahkan warga Malaysia. Karena ada banyak cerita yang membuat pemerintah Malaysia akhirnya memperketat pengungsi Rohingya untuk memasuki wilayah Malaysia. Dalam laporan Al Jazeera pada tahun 2020, sekitar 269 orang Rohingya diselamatkan dari perahunya yang mengalami kerusakan, dan di dalam perahu tersebut ada jasad seorang perempuan. Setelah melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian setempat, ternyata perahu yang ditumpangi pengungsi Rohingya ini tidak mengalami kerusakan, melainkan perahu tersebut sengaja dirusak agar bisa berlabuh dan kemudian perahu tidak bisa digunakan kembali. Ada juga laporan beberapa oknum membuat geng perampokan di Selangor. Tidak tanggung-tanggung, mereka bahkan sudah menggasak uang setara dengan miliaran rupiah. Pada hari Sabtu malam tanggal 23 Desember 2023, beberapa anggota geng perampokan terlibat baku tembak dengan polisi setempat. Sebanyak 3 orang Rohingya ditembak mati oleh polisi Malaysia di Selayang Jaya. Saat itu, polisi sedang berada di kawasan Selayang Jaya dan mendapati ada mobil mencurigakan berjenis Ford Fiesta. Polisi kemudian memberhentikan mobil itu dan hendak memeriksanya, tapi orang di dalamnya justru malah menembakkan senjata ke arah polisi tersebut. Sebagai balasannya, polisi lalu melepaskan 7 tembakan dan masing-masing orang Rohingya terkena 1 peluru. Semuanya tewas karena luka-luka di tempat kejadian. Setelah mobil berjenis Ford Fiesta itu digeledah oleh polisi, ditemukan ada 2 pistol berjenis revolver dan juga 1 parang. Mereka diduga anggota geng rantau Fiesta yang terlibat lebih dari 50 perampokan di 6 negara bagian. Di negara bagian Selangor saja, mereka diperkirakan telah melakukan 27 perampokan yang menyebabkan kerugian sekitar 1,3 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 4,34 miliar rupiah. Sebelumnya, pada tanggal 8 Desember 2023, mereka mencuri 3 jam tangan Rolex dan 2 arloji Hublot di daerah Batangkali. Total pencurian itu ditaksir bernilai sekitar 445.000 ringgit Malaysia atau setara dengan 1,48 miliar rupiah. Menurut media bernama yang dikelola pemerintah Malaysia, geng tersebut kerap mencuri barang-barang kecil berharga tinggi seperti jam tangan dan perhiasan. 3 orang ini sudah melakukan tindakan kriminal sejak tahun 2011. Polis di Raja Malaysia sedang melacak sisa anggota geng dan orang-orang yang membeli barang curian tersebut. Kedatangan warga etnis Rohingya di Indonesia melalui Aceh sudah dimulai pada tahun 2009. Pada gelombang kedatangan pertama, ketika itu mereka mendapatkan bantuan dari para nelayan Aceh. Mereka diberi makan secukupnya dan ditempatkan di tempat penampungan yang disediakan oleh Pemda Aceh.
Pada tahun 2015, diberitakan sebanyak 182 orang warga Rohingya lari dari tempat penampungan dan mereka pun berbaur dengan masyarakat Aceh. Warga etnis Rohingya sebenarnya sebelum melirik Indonesia, mereka lebih dulu menyasar Malaysia sebagai tempat untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Di Malaysia, para pendatang etnis Rohingya itu memang mendapatkan pekerjaan, mengingat sejumlah perusahaan di Malaysia yang memang membutuhkan pekerja kasar dengan gaji yang kompetitif. Kedatangan warga etnis Rohingya ke Indonesia dari tahun ke tahun pun tidak dapat dibendung lagi. Hal ini juga tidak terlepas dari warga Rohingya yang berada di Indonesia mengabarkan kepada keluarga dan kerabatnya untuk datang ke Indonesia melalui kapal-kapal laut. Peristiwa kaburnya warga etnis Rohingya itu dari tempat penampungan terus saja terjadi. Para warga etnis Rohingya yang mencari penghidupan di Indonesia dan sebagian dari mereka kerap memunculkan konflik sosial dengan masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang melakukan tindak kriminal. Saat mereka tiba di Aceh, mereka pun mengiba agar diperlakukan sebagai seorang pengungsi dan orang-orang yang perlu dikasihani. Mereka beralasan sedang dikejar-kejar oleh otoritas di Myanmar dan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat dan pemerintah di negara asalnya. Para warga etnis Rohingya menggunakan simbol-simbol Islam agar mendapatkan simpati dari masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya. Bahkan sebagian dari warga Rohingya itu memegang kartu-kartu yang dikeluarkan oleh UNHCR meskipun sebenarnya sangat bisa dipertanyakan keasliannya. Akhir-akhir ini, masyarakat Aceh semakin menunjukkan sikap penolakannya atas kedatangan warga etnis Rohingya. Warga setempat pun sempat membongkar tenda tempat pengungsian para warga etnis Rohingya. Mungkin kesannya terlihat kurang manusiawi ya, tapi hal itu dilakukan bukan tanpa alasan. Faktanya, warga Rohingya ini ternyata berperilaku buruk yang sangat meresahkan bagi warga Aceh. Rasa kasihan terhadap pengungsi Rohingya yang menantang maut menuju Aceh menjadi sirna lantaran kelakuan buruk mereka. Perilaku buruk apa saja yang dilakukan oleh warga etnis Rohingya di Aceh? Yang pertama, membuang bantuan para warga ke laut. Kejadian tersebut terjadi saat rombongan yang terdiri dari 249 imigran Rohingya tiba di Pulau Pinang Manasa II, Biren, Aceh. Saat itu, masyarakat menolak para imigran untuk turun ke daratan. Meski mereka disuruh pergi, masyarakat dari desa Pulau Pinang Manasa II tetap memberikan sejumlah bantuan berupa nasi, mie instan, air mineral, beras, dan lainnya. Hanya saja bantuan tersebut malah dibuang ke laut setelah para imigran Rohingya tersebut dilarang turun dari kapal. Yang kedua, kabur dari kamp pengungsian. Sejumlah imigran Rohingya diketahui pernah mencoba melarikan diri dari kamp pengungsian. Berdasarkan keterangan polisi, aksi itu mereka lakukan setelah difasilitasi oleh orang-orang yang menyewakan kendaraan dan sopir hingga arah tujuan. Sebanyak 12 imigran Rohingya pernah mencoba kabur dari kamp penampungan sementara di Ladong, Aceh Besar. Mereka terciduk saat hendak menaiki mobil dengan tujuan ke Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, 28 imigran Rohingya yang ditampung di WPTD Dinas Sosial di Ladong, Aceh Besar juga pernah melarikan diri. Para imigran tersebut kabur dengan memanjat pohon dan tembok. Bahkan sebagian besar imigran Rohingya yang tiba di Aceh sebenarnya merupakan mereka yang kabur dari kamp pengungsian di Bangladesh. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan para pengungsi tersebut sengaja membayar kapal orang Bangladesh untuk berlayar ke Indonesia. Yang ketiga, tidak mematuhi norma dan adat warga setempat. Disebutkan pula oleh Kapolres Lok Sumawe AKBP Henki Ismanto, para pengungsi Rohingya tidak mematuhi adat serta syariat Islam yang diterapkan di Aceh. Mereka bahkan juga tidak menjaga kebersihan. Dan yang keempat, melakukan tindakan asusila pada anak di bawah umur. Seorang warga Rohingya ditangkap polisi setelah diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Pelaku yang berinisial RU melancarkan aksi kejinya di kamp pengungsian sementara di Padang Tiji, PD Aceh. Ia ditangkap usai orang tua korban melapor ke pos pengamanan. Sementara itu, korban dibawa ke RSUD TGK Cik di Tiro Sigli untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau ini sih benar-benar keterlaluan sih. Buat kalian yang nonton video ini, mungkin ada yang tinggal di Aceh dan tahu keadaan tempat pengungsian sementara bagi warga Rohingya ini, bantu komennya ya. Selain 4 hal tadi, apakah ada perilaku yang tidak baik yang ditunjukkan oleh warga Rohingya selama mereka tinggal di sana?
Salah satu alasan pengungsi etnis Rohingya diterima di Indonesia karena adanya Perpres 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Disebutkan penanganan pengungsian Perpres 126 tahun 2016 harus memperhatikan ketentuan internasional. Selain itu, dalam aturan itu juga menyebutkan penanganan juga menimbang undang-undang yang berlaku. Secara tertulis dijelaskan dalam pasal 3 bahwa penanganan untuk pengungsi meliputi penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Berdasarkan web resmi UNHCR, terdapat prinsip non-refoulement yang mengakibatkan pengungsi Rohingya diterima di Indonesia. Prinsip non-refoulement mengatur bahwa negara penampung dilarang mengembalikan para pengungsi ke negara asalnya sebab adanya kekhawatiran mendapatkan penganiayaan. Ditambah, para pengungsi juga berhak menerima sejumlah bantuan seperti hak atas perumahan, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Seluruh aturan itu pula telah diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Indonesia sendiri sebenarnya belum meratifikasi atau mengesahkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tersebut. Karena Indonesia sebagai negara non-pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka dari itu Indonesia sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan pemukiman kepada para imigran asing yang datang sebagai pengungsi. Tetapi Indonesia tetap berkomitmen memberikan pertimbangan khusus berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan aspirasi HAM secara global. Penerimaan terhadap warga etnis Rohingya pun dilakukan karena adanya sikap bersedia dari masyarakat Indonesia sendiri. Ya mungkin karena merasa menolong sesama umat beragama kali ya. Pada tahun 2015, Indonesia menyatakan sikap menerima 583 orang dari etnis Rohingya. Dan seluruh pengungsi itu masuk melalui perairan Kecamatan Senudon, Aceh Utara, Aceh. Penerimaan ini juga dibenarkan meski Indonesia bukan negara yang menerapkan prinsip non-refoulement. Itulah tadi kisah konflik warga etnis Rohingya. Banyak di media sosial yang menyatakan perilaku-perilaku buruk dari warga etnis Rohingya ini, bahkan sempat juga terdengar kabar bahwa warga Rohingya meminta tanah untuk benar-benar bisa tinggal di Malaysia. Tapi terlepas benar atau tidaknya kabar tersebut, pasti akan membuat kita resah juga kan ya? Kita sudah menerima dan menjamu tamu yang datang ibaratnya. Tiba-tiba tamunya ini mau tinggal dan meminta bagian dari tempat tinggal kita. Masa iya kita diem aja? Mungkin ya tidak semua orang dari warga etnis Rohingya yang berperilaku buruk. Mungkin ada juga beberapa dari mereka yang berperilaku baik. Atau bisa jadi juga alasan mereka berperilaku seperti itu karena situasi kehidupan dari komunitas mereka yang sejatinya tidak bisa mereka pilih juga kan dari lahir. Nggak bisa bayangin juga sih semisal aku terlahir sebagai warga yang stateless atau tidak punya kewarganegaraan. Ada seorang warga Rohingya yang kini bermukim di Malaysia mengaku rela membayar hingga Rp6.000 Malaysia atau setara dengan 20 juta rupiah untuk penyelundup yang bisa membawa kabur seorang saudaranya dari Aceh ke Malaysia. Coba buat saudara kita nih yang di Malaysia, mungkin nonton juga video ini bisa komen di bawah mengenai kabar tersebut. Tapi aku mau tanya deh sama kalian, menurut kalian nih, apakah ada solusi terbaik untuk warga Rohingya supaya mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik seperti impian mereka? Tulis komentar kalian di bawah ya, karena aku pasti akan baca satu persatu. Tapi tunggu dulu nih, sebelum aku akhiri videonya, aku mau tanya nih, sebentar lagi kan tahun 2024, resolusi apa yang akan kalian canangkan di tahun 2024 nanti? Apakah ada resolusi baru karena tahun 2023 target resolusinya sudah tercapai? Atau masih ada yang dari tahun ke tahun masih bergelut dengan resolusi yang itu-itu saja? Komen di bawah ya. Doa dan harapanku agar semua doa, harapan, dan cita-cita kalian di tahun 2024 nanti akan tercapai dan terlaksana dengan lancar. Amin. Berkah untuk kita semua ya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe dan turn on notification-nya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat aku upload video berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena kalianlah aku menjadi semakin semangat untuk menyajikan kisah-kisah yang seru, menarik, dan menegangkan. Kalau kamu ada ide dan saran untuk videoku selanjutnya, tulis di kolom komentar, cause I would like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggi di sana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching dan aku sudah gak sabar untuk ketemu kalian lagi di videoku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.